Kita bangga disebut orang yang ramah, orang yang religius. Tapi di balik itu, ada satu hal yang paling kita banggakan. Tanpa kita sadari, kita merasa pintar. Apa iya? Apa benar kita sebenarnya pintar? Atau jangan-jangan kita justru terjebak dalam ilusi kepintaran yang bodoh? Ini adalah tamparan lembut untuk kita semua. Sekarang, sebelum kalian komplain dan bilang gue sombong atau menghina, mari kita sepakati dulu satu hal. Kata bodoh di sini bukan tentang nilai ujian, gelar, atau IQ. Bukan. Kita sedang bicara tentang kebodohan fungsional. Ini adalah istilah sosiologi. Artinya sederhana. Situasi di mana seseorang punya semua akses dan kemampuan untuk tahu, tapi memilih untuk tidak peduli, tidak mau verifikasi, atau malah menyebarkan ketidaktahuan. Ini adalah kebodohan pilihan. Dan inilah yang paling berbahaya. Kita bisa punya gelar profesor, tapi kalau share info hoax tanpa cek fakta, ya itu kebodohan fungsional. Lalu, di mana saja kita melakukan kebodohan fungsional ini? Mari kita lihat. Pertama, kita pintar debat, tapi bodoh verifikasi. Kita jago banget berdebat. Hafalan ayat, teori konspirasi, sampai kutipan filsuf. Tapi sebelum share, kita nggak pernah klik baca selengkapnya. Sumbernya? Katanya, warganet bilang, pokoknya saya percaya. Kita pintar memenangkan debat, tapi bodoh dalam mencari kebenaran. Kedua, kita pintar bekerja keras, tapi bodoh bekerja cerdas. Kita bangga bilang, saya kerja 12 jam sehari. Tapi nggak pernah nanya, apa hasil 12 jam itu sebanding? Kita terjebak romantika inferiority hustle. Merasa lebih menderita berarti lebih mulia. Padahal, bisa jadi kita cuma pamer kelelahan, bukan produktivitas. Ketiga, kita pintar kritik, tapi bodoh solusi. Jempol kita paling cepat ngetik, pemerintah bego. Tapi ketika ditanya, terus solusinya apa? Jawabnya, ya, itu urusan mereka. Kita pintar melihat masalah, tapi bodoh atau malas untuk ikut memikirkan solusi sekecil apapun. Keempat, kita pintar dalam grup, tapi bodoh dalam realita. Kita pintar mencari teman yang sepemikiran. Algoritma medsos pun mengurung kita dalam echo chamber, ruang gema di mana kita hanya mendengar suara kita sendiri. Kita merasa pintar karena semua orang di sekitar kita setuju. Tapi, di luar sana, realita punya cerita yang berbeda. Lalu, kenapa ini bisa terjadi? Ini bukan sepenuhnya salah kita, sistemnya yang membentuk. Sistem pendidikan kita, sayangnya, dari dulu lebih menghargai hafalan daripada pemahaman. Cari jawaban yang benar, bukan proses mencari kebenaran. Lalu, secara historis, generasi sebelum kita diajari untuk nerimo dan jangan banyak protes. Itu adalah strategi bertahan hidup pada zamannya. Tapi mindset itu ternyata diturunkan dan jadi racun di era yang suara kita harus didengar. Jadi, apa tamparan lembut yang bisa kita berikan pada diri sendiri untuk berhenti bodoh dan mulai benar-benar pintar? Pertama, practice intellectual humility. Berani bilang, saya tidak tahu dan saya salah. Itu bukan aib, itu adalah puncak dari kecerdasan. Kedua, baca sampai habis, cek sampai tuntas. Sebelum share, baca dulu seluruh artikelnya. Cek sumber primernya. Itu tanggung jawab dasar kita sebagai netizen. Ketiga, shift from hustle to impact. Tanya ke diri sendiri, apa output kerja keras saya, bukan berapa jam saya kerja. Keempat, keluar dari bubble. Sengaja follow akun yang beda pemikiran, dengarkan, jangan dikomentari, dengar dulu. Latih empati intelektual. Kita bukan bangsa yang bodoh. Kita punya segudang prestasi yang membuktikan itu, tapi kita sedang tidur nyenyak dalam ilusi kepintaran. Dan ini saatnya kita bangun. Nah, itu dia tamparan lembut kita hari ini. Ini adalah opini yang bisa diperdebatkan. Jadi, aku ingin banget dengar pendapat kalian. Menurut kalian, adakah kebodohan fungsional lain yang sering kita lakukan? Tulis di kolom komentar below, let's discuss. Jika kalian merasa video ini penting dan perlu didengar oleh yang lain, silahkan share secara meluas. Bagikan tamparan lembut ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan belnya untuk tamparan-tamparan selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.